Shalom saudara-saudara, kita diperjumpakan di penghujung akhir pekan kita pada saat ini. Kita selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai pada saat ini Tuhan terus memberkati hidup kita. Dalam saat teduh pagi kita di Sabtu 16 Oktober 2021, kita bersama-sama merenungkan akhir sebuah kisah. Bacaan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, sebagai teduh akhir pekan kita, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, limpah sukacita terus kami rasakan dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan terus kami rasakan dalam hidup kami, sampai pada akhir pekan kami pada saat ini. Dalam teduh pagi kami akan bersama-sama dalam perenungan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami dalam kami membaca dan juga dalam perenungan singkat kami. Kami akan mendengarkan lewat teduh pagi kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-28 firman Tuhan. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua kisah tentu ada akhirnya. Ada yang berakhir dengan sebuah sorak-sorai kebahagiaan, tetapi banyak juga yang berakhir dengan kesedihan, bahkan tragis. Kalau kita diminta untuk memilih, tentu kita akan memilih kisah yang berakhir dengan bahagia, happy ending. Apalagi kalau itu kisah hidup kita sendiri. Bahkan ada gurauan bahwa kalau bisa kita mengalami masa kecil yang indah, masa muda nikmat dan bahagia, lalu di masa tua tinggal menikmati kekayaan dan menunggu masuk surga. Tentu ini mungkin tidak realistis. Tapi itulah harapan-harapan orang, gurauan-gurauan yang sering kita dengar. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, hidup Daud dapat dikatakan sukses. Ia sukses menjadi raja yang kaya raya dan penuh kemuliaan. Anaknya yaitu Salomo, raja yang akan terkenal karena nikmatnya. Karena hikmatnya akan menggantikannya sebagai seorang raja. Daud, dia adalah raja sekaligus prajurit yang sejati. Wafat saat usianya sudah tua dan meninggal begitu banyak kesan. Karyanya, hikmatnya, kesalehannya, doa-doanya. Ada raja Israel lain yang lebih makmur dan lebih lama memerintah daripada Daud. Tetapi tak ada raja yang lebih saleh daripada Daud. Hingga ia bahkan dihubungkan dengan Mesias yang dijanjikannya. Ya, Yesus bahkan juga disebut sebagai anak Daud. Saudara-saudara, ketika kita kelak meninggalkan dunia ini, apa yang kita ingin agar diingat oleh orang mengenai kita? Keberhasilan atau kegagalan kita? Tentu keberhasilan. Atau apakah perjalanan hidup dan iman yang telah kita perjuangkan bisa menjadi sebuah teladan bagi orang-orang yang kita telah tinggalkan? Saudara-saudara, kiranya bukan sekedar akhir bahagia yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita, melainkan sebuah hidup yang telah selesai melaksanakan daripada sebuah rancangan-rancangan Allah dalam hidup kita dan bagi berkat untuk orang yang kita telah tinggalkan. Bahwa melalui hidup kita, banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan. Melalui hidup kita, Kristus bisa dimuliakan. Lewat kehidupan-kehidupan yang terus kita jalani, baik dalam pekerjaan kita maupun dalam lingkungan kehidupan yang kita terus jalani, bahwa orang bisa menilai kita bahwa hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara,
Hidup yang sukses bukan sekedar memenuhi cita-cita pribadi, melainkan memenuhi cita-cita Tuhan yang menciptakan kita sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudaraku, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kisah hidup kita boleh bermakna bagi sesama kita, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Limpah syukur sukacita kami boleh rasakan Tuhan dalam kebersamaan kami dalam waktu teduh pagi kami. Dalam sepekan Tuhan bersama-sama dengan kami, dan di akhir pekan kami pada saat ini lewat teduh pagi kami semakin merefleksikan diri kami bahwa ada cita-cita harapan Tuhan dalam hidup kami untuk sebuah kemuliaan nama Tuhan yang kami menyatakan dalam hidup kami dimanapun kami berada. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu dalam menuntut ilmu Tuhan berikan semangat kepadanya sehingga terus semangat dalam pembelajaran. Bapa dalam surga, ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami membawa teduh kami. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat menikmati akhir pekan kita pada saat ini. Dan sampai jumpa dalam saat teduh pagi kita di awal pekan Senin depan. Tuhan memberkati kita semua.